Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berliana Rahmawati dengan NPM ujung 017. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kasus yang terjadi pada siklus produksi perusahaan Mayora Indah Terbuka. Sebelum membahas materi lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Estin Zahwa Aulia dengan NPM ujung 005. Kemudian ada saya Berliana Rahmawati dengan NPM ujung 017. Kemudian ada Andini Fatiadi dengan NPM ujung 051. Dan yang terakhir ada Syahrul Ramadan dengan NPM ujung 057. Berikut merupakan pokok bahasan yang akan kita jabarkan selama presentasi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari siklus produksi. Kemudian yang kedua yaitu perkenalan terhadap PT Mayora Indah Terbuka. Dan yang ketiga yaitu ada bagaimana pentingnya sistem informasi akuntansi bagi perusahaan Mayora Indah Terbuka. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana siklus produksi terjadi pada PT Mayora Indah Terbuka. Dan yang kelima yaitu pembahasan kasus terkait siklus produksi yang dialami oleh PT Mayora Indah Terbuka. Yang terakhir yaitu upaya atau solusi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan guna mengatasi kasus yang sudah mereka alami dan menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa mendatang. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian dari siklus produksi. Jadi apa sih siklus produksi itu? Jadi siklus produksi ini merupakan runtutan kegiatan bisnis atau operasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan secara terus-menerus dalam pembuatan produk. Biasanya siklus produksi ini hanya diketahui oleh pihak internal perusahaan saja, karena tidak semua perusahaan mencantumkan atau menjelaskan secara detail siklus produksi mereka pada laporan tahunan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syahrul Ramadan. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah peluang bisnis di sektor biskuit. Ini sangat potensial dan punya daya tarik pasar yang sangat besar, karena biskuit termasuk dalam consumer goods yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hal ini bisa kita lihat pada saat hari raya, misalnya Lebaran. Secara ekonomi, bisnis yang satu ini pertumbuhannya semakin pesat, market size-nya dalam industri ini mencapai 18 triliun. Nah, selanjutnya top brand award. Pada tahun 2012 sampai 2014, biskuit Roma selalu mengalami penurunan. Tetapi pada 2013 dan 2014, biskuit Roma berada di peringkat pertama, walaupun tetap turun. Untuk 2015 dan 2016, biskuit Roma tetap di peringkat pertama, tapi kali ini pada 2 tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat pesat. Selanjutnya Indonesia Customer Satisfaction Award kategori biskuit non-wafer. Roma dari tahun 2013 sampai 2015 selalu berada di peringkat pertama. Bisa disimpulkan bahwa citra merek biskuit Roma ini masih menjadi market leader dan dinikmati oleh banyak konsumen di Indonesia. Selanjutnya ada tabel iklan makanan ringan. Di sini Mayora adalah PT yang paling besar untuk mengeluarkan dana untuk biaya iklan. Bisa kita lihat untuk 2013 dana mereka sampai 600 miliar, 2014 sampai 400 miliar, untuk 2015 mereka sampai 500 miliar. Total dari 3 tahun ini mereka sampai 1 triliun lebih. Mayora adalah promosi menggunakan pola 360 derajat. Maksudnya adalah dalam promosi, Mayora menggarap berbagai kanal komunikasi, mulai dari televisi komersial, radio, billboard, media digital, dan rajin mengaktifasi merek mereka. Sekian dari saya, selanjutnya saya persilakan yang bertugas. Terima kasih.
Baiklah, saya Estin Zahwalia dengan NPM 005 akan melanjutkan materi mengenai siklus produksi. Seperti yang kita ketahui bahwa siklus produksi itu sangat berpengaruh dan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan perencanaan hasil produksi apa yang akan dihasilkan. Kemudian dalam kesempatan ini kita juga akan membahas bagaimana sistem informasi siklus produksi, kemudian bagaimana desain produk, dan bagaimana perencanaan dan penjadwalan siklus produksi. Pertama, kita akan membahas mengenai sistem informasi siklus produksi. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai sistem informasi siklus produksi, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana alur siklus produksi itu berproses. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, itu terdapat 3 siklus produksi, diantaranya terdiri dari siklus pendanaan, siklus pengeluaran, dan juga siklus penggajian yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia. Siklus pendanaan pertama-tama akan memberikan informasi kepada siklus produksi terkait pesanan pelanggan dan juga perkiraan penjualan untuk kemudian melakukan proses perencanaan produksi dan juga ketersediaannya. Setelah itu, siklus produksi akan memberikan informasi kepada siklus pengeluaran untuk kemudian siklus pengeluaran bisa memperkirakan berapa bahan baku yang diperlukan serta overhead pabrik lainnya. Kemudian setelah siklus produksi juga mendapatkan informasi dari siklus pengeluaran, siklus produksi akan memberikan informasi kepada manajemen sumber daya manusia terkait dengan kebutuhan tenaga kerja. Untuk kemudian manajemen sumber daya manusia bisa menghitung proses siklus penggajian. Setelah siklus penggajian dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia dan dilaporkan kepada siklus produksi kemudian akan menentukan harga pokok produksi yang kemudian akan dilaporkan ke dalam sistem informasi buku besar dan juga pelaporan. Tidak lupa juga proses siklus produksi akan melaporkan kepada pihak manajemen terkait dengan produksi yang dilakukan. Berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. Jadi terdapat 4 peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi, diantaranya yang pertama adalah bauran produk. Bauran produk ini terkait dengan untuk mengetahui barang apa atau produksi apa yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah penetapan harga. Penetapan harga ini memberikan informasi terkait penetapan harga pokok produksi sampai produksi itu selesai dibuat. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan dan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir adalah manajemen biaya, di mana manajemen biaya akan bertugas melakukan pengalokasian atas biaya-biaya yang timbul, seperti biaya bahan baku, overhead, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses produksi. Untuk yang selanjutnya, kita akan melihat bagaimana ilustrasi dari sistem informasi akuntansi siklus produksi ini berproses. Yang pertama, ada sebuah departemen yang tentunya akan bertanggung jawab dalam mengembangkan spesifikasi produk dengan cara memberikan file daftar bahan baku dan juga daftar produksi. Tujuannya adalah untuk menghitung berapa perencanaan kira-kira bahan baku yang akan dikeluarkan dan bagaimana proses produksinya. Dalam hal ini, PT Mayora Indah Tbk, departemen yang bertanggung jawab adalah Departemen PPIC atau Production Planning and Inventory Control. Lalu kemudian setelah Departemen PPIC melakukan proses memberikan daftar bahan baku dan juga daftar operasi produksi, daftar bahan baku dan operasi produksi ini kemudian diberikan kepada departemen lain untuk kemudian diakumulasikan biayanya. Nah, setelah bahan-bahan ini diakumulasi biaya, barulah bahan-bahan baku yang diperlukan ini bisa dikeluarkan dari gudang penyimpanan untuk bisa dilakukan produksi pada gudang produksi. Proses akumulasi biaya yang telah dihitung oleh salah satu departemen tadi itu masuk dalam sebuah sistem akuntansi biaya. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai desain produk. Desain produk ini bertujuan untuk merancang sebuah produksi dengan memperhatikan kualitas, ketahanan, fungsi, dan juga tidak lupa melakukan sebuah upaya untuk meminimalkan biaya produksi. Lalu ancaman apa yang ditimbulkan dari proses desain produk ini? Jadi ada ancaman yang ditimbulkan ketika perusahaan tidak membuat desain produk dengan sebenar-benarnya atau membuat desain produk yang justru buruk, itu bisa mengakibatkan peningkatan biaya produksi yang memungkinkan profit dari perusahaan itu akan menurun. Jadi perlu sekali bagi perusahaan untuk memperhatikan desain produknya pada saat melakukan proses tersebut.
Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai perencanaan dan penjadwalan siklus produksi. Perencanaan dan penjadwalan siklus produksi ini bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang lebih efisien, khususnya adalah bertujuan untuk memenuhi pesanan pelanggan atau permintaan konsumen, dan juga untuk mengantisipasi adanya permintaan jangka pendek, serta meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Pada perencanaan dan penjadwalan proses produksi, kami mengambil salah satu kasus yang terjadi pada PT Mayora Indah Tbk, khususnya divisi biskuit Roma Kelapa pada tahun 2016 yang ternyata hasil produksinya itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya reject produk yang disebabkan oleh permasalahan pada mesin oven dan mesin packing, sehingga untuk mengatasi persoalan reject produk tersebut, perusahaan menerapkan lean manufacturing. Lean manufacturing ini dinilai bisa meminimalkan penggunaan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, atau sebenarnya bisa juga disebut sebagai lean manufacturing method. Ini digunakan untuk memproduksi sebuah produk yang memang berdasarkan dari respon konsumen atau berdasarkan permintaan konsumen. Lean manufacturing ini dinilai memang sangat tepat untuk diterapkan bagi perusahaan yang memproduksi sebuah produk yang dinilai memiliki jangka waktu yang tidak cukup panjang atau bahkan permintaannya tidak dapat diprediksi. Lean manufacturing method ini berfokus pada peningkatan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas produksi atau dengan cara mengurangi pemborosan atau waste. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan kasus lebih lanjut yang dialami oleh PT Mayora Indah Tbk terkait mesin oven dan juga mesin packing akan dijelaskan lebih lanjut oleh Andini Fatiadi. Kepada Andini dipersilahkan. Baiklah kawan-kawan semuanya, setelah kita mendengar penjelasan dari saudara Syahrul Ramadan terkait dengan pembahasan kasus dan juga pengenalan pabrik PT Mayora Indah Terbuka ini, kita selanjutnya akan masuk ke dalam cara mengevaluasi sumber-sumber penyebab cacat yang terjadi pada biskuit Roma tersebut. Dan kita akan menggali lebih lanjut bagaimana sih cara kita mencari usulan perbaikan agar dapat mengurangi permasalahan tersebut. Nah, untuk itu kita menggunakan 4 cara ataupun 4 peralatan. Yang pertama itu kita akan menggunakan diagram Pareto, yang kedua itu adalah analisis akar masalah dengan 5 why, dan yang ketiga itu adalah penentuan nilai risk of priority number atau RPN, and yang keempat itu adalah 5W plus 1H. Baiklah, kita akan masuk ke dalam tools yang pertama, yaitu kita akan mencari jenis cacat yang paling tinggi dari proses produksi biskuit Roma ini dengan diagram Pareto. Nah, diagram Pareto itu merupakan suatu diagram dengan bentuk diagram batang yang berisi deskripsi masalah berdasarkan prioritas kejadiannya. Jadi, ini akan diurutkan dari permasalahan yang paling tinggi terlebih dahulu. Jadi, kita bisa langsung mendapatkan masalahnya dan langsung membuat solusinya. Seperti itu. Di sini, kita menggunakan konsep 80/20, di mana itu artinya jika ada satu jenis cacat yang terjadi, itu berarti akan menyebabkan 80% total cacat yang terjadi. Nah, di sini ketika sudah kita kelompokkan, kita bisa melihat bahwa cacat yang paling besar itu semua kawan-kawan, itu paling besar ada di cacat dimensi tidak standar sebesar 46,8%, lalu disusul oleh warna yang terlalu tua ataupun terlalu gelap sebesar 23%. Baiklah, karena tadi kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa cacat yang paling tinggi itu disebabkan karena adanya dimensi yang tidak standar. Nah, di sini kita akan lanjut ke dalam solusi yang kedua, di mana kita akan menggunakan 5Y untuk menganalisis akar-akar dari penyebab masalah itu terjadi. Nah, contohnya di sini Y yang pertama, mengapa yang pertama? Yaitu, mengapa sih terjadi cacat dimensi tidak standar? Itu karena komposisi adonan itu tidak sesuai spesifikasi. Nah, mengapa kalau komposisi adonan itu tidak sesuai spesifikasi? Y yang kedua, karena adonan itu kelebihan air. Dan Y yang ketiga, mengapa kelebihan air? Karena pipa HE itu bocor ataupun jebol. Dan yang keempat, mengapa bisa bocor dan jebol? Karena antara tekanan cairan yang dipompa itu tidak sesuai dengan kemampuan pipa HE, jadi melebihi kemampuan si pipa. Dan yang kelima, itu mengapa bisa melebihi kemampuannya?
tekanan pompa cairan sudah telah mencapai tekanan yang sangat-sangat maksimum. Baiklah, untuk solusi selanjutnya kita akan melakukan analisis dengan metode Failure Mode Evac Analysis, ataupun kita sebut dengan FMEA. Nah, di sini kita akan memberikan pembobotan terkait suatu masalah. Nah, pembobotannya itu ada tingkat keparahannya, tingkat kejadiannya, maupun juga deteksinya. Lalu kita akan memberikan RPN, lalu diberikan juga tingkat probabilitas terjadinya, itu adalah nilainya 4, itu sedang, yaitu hanya 0,70, dimana mendekati 1 yang berarti setiap 1000 keping yang diproduksi ada 1 kesalahan yang terjadi. Baiklah, selanjutnya itu adalah solusi tentang 5W plus 1H, dimana di sini masalahnya itu adalah tadi masalah yang paling besar yang menyebabkan dimensi yang tidak standar itu adalah karena pipa cairan HE yang bocor karena tidak mampu menahan tekanan cairan secara terus-menerus. Nah, yang pertama itu yang kita identifikasi adalah watt. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengatasi penyebab tersebut? Nah, yang pertama itu kita bisa mengatur tekanan aliran cairan yang melewati pipa cairan HE dengan cara kita memasangkan inverter di panel untuk menyesuaikan tekanan cairan dengan kemampuan pipa HE. Nah, why? Yang kedua itu why? Itu adalah supaya tekanan cairan yang mengalir pada pipa HE itu sesuai dengan kemampuan pipa, sehingga tidak terjadi kebocoran. Dan yang ketiga itu adalah where. Di mana sih terjadi permasalahan ini? Itu ada terjadi di pipa cairan HE lantai produksi area mesin oven di line 2 PT Mayora Indah Terbuka Jayanti. Lalu selanjutnya itu adalah when. Kapan sih kita bisa melakukan solusi tersebut gitu. Nah, itu dilakukan sebelum proses produksi dimulai, yaitu kita melakukan pengecekan, kita melakukan pemasangan inverter itu sebelum produksi dimulai. Nah, selanjutnya itu adalah who, yaitu siapa sih yang terlibat, yang paling penting terlibat, yaitu adalah operator yang bertugas pada area mesin oven line 2. Lalu ada how itu bagaimana kita melakukan setting agar speed pompa itu terkontrol dengan cara melakukan kegiatan preventive maintenance secara konsisten pada setiap mesin atau alat, serta memberikan inverter tadi yang sudah pertama, dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan, dan ini akan menjadi materi terakhir dari kelompok kami. Nah, di sini saya akhiri presentasi kami pada hari ini. Kami memohon maaf jika terjadi kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.